Mudah-mudahan dengan Ibu datang ke Menembus Mata Batin, Ibu bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan dan misteri yang selama ini dihadapi. Dan mudah-mudahan Ibu juga bersedia untuk ceritakan semuanya secara detail dan gamblang kepada sahabat kami ya Bu ya. Kami akan ajak Ibu Hetty untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hetty, terlahir tanggal 12 Agustus 1974. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang baik hati dan suka mengalah. Namun, jika amarahnya memuncak, dia dapat meledak bagai bom waktu. Saya mencium aroma mistis di kehidupan Hetty. Aroma itu muncul dari seseorang yang tidak suka dengannya. Saya melihat sosok nenek-nenek masuk ke dalam dirinya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Hetty dengan tanggal 12 bulan 8 1974. Iya, betul. Mbak Hetty ini bisa dibilang seorang entrepreneur atau ya wirausahawati lah ya. Banyak usahanya yang dijalankan. Dan waktu itu pada saat tengah goyang, Ibu diajak untuk punya pegangan ke seorang dukun. Lalu ada tisu yang disimpan, ada beberapa kejadian yang cukup ya bisa dibilang nggak masuk akal gitu ya. Horor. Tapi tisunya waktu itu dari orang tersebut masih disimpan. Dan satu hari tisu itu mengeluarkan sebuah batu. Dan batu beserta tisu sudah dibuang ke kali. Ya airnya mengalir waktu itu. Tapi sekarang justru masih belum membaik kondisinya. Belum. Usahanya juga masih belum jalan seperti sebelumnya. Lalu kemudian setiap laki-laki yang mendekat juga mundur tanpa alasan. Makanya malam hari ini ingin tahu ada apa sebenarnya. Jadi Bu Hetty sampai detik ini belum dapat pasangan? Belum. Divorce saya. Divorce, oke. 15 tahun. Sudah 15 tahun ya. Oke, baiklah. Saya turut prihatin. Namun Terima kasih. saya tak kenapa sih melihat Hetty, saya melihat nenek-nenek di dirinya dia. Apakah nenek ini adalah seorang nenek yang baik yang menjaga, atau memang nenek ini nenek siluman kiriman, atau siapa ya ini? Ibu pernah melihat nggak sosok seperti nenek-nenek yang digambar Roy ini? Enggak. Dalam Tapi mimpi juga enggak? ada beberapa teman yang bilang bahwa muka kamu tuh dibuat orang, jadi orang lihat kamu tuh seperti nenek-nenek. Iya sih. Iya, jadi dibuat seperti nenek-nenek katanya. Kalau yang suka sama aku katanya. Itu justru saya lihat mungkin juga nih ada yang ngirim. Jadi di Hetty, Ibu Hetty, jadi terlihat seperti usia dewasa sebelum waktunya. Terlihat 50 tahun seperti itu. Tapi yang kamu lihat Roy, sosok nenek-nenek ini memang ada yang mengirim, ada yang ngikutin, atau Ibu Hetty yang terlihat seperti seorang nenek-nenek? Saya curiga ini jangan-jangan Ibu Hetty pernah melakukan satu kunjungan supranatural ke dukun-dukun ya. Enggak, satu kali itu aja. Satu kali langsung kena begini. Iya. Iya, yang di Cikampek itu. Waktu itu dikasih tisu, tisunya disimpan ya? Disimpan di dalam dompet. Cukup lama disimpan ya Bu? Ada 1 bulanan. Itu benar-benar itu tisu-tisu kosong saya masukin dompet. Tiba-tiba dompet saya pecah, sobek itunya. Dan di dalamnya tuh ada batu merah delima. Sekarang dibawa? Enggak, saya buang. Sudah dibuang Karena kali. saran teman-teman suruh dibuang di air mengalir. Itu tisu itu seperti apa? Semacam jimat untuk mengikat makhluk gaib gitu, Roy?
Iya. Tapi saya terpikat dengan kilauan berliannya Hetty. Saya boleh nanya nggak pertanyaan agak personal? Boleh? Dari mana kamu dapetin berlian itu, Hetty? Beli. Pada saat masa-masa Hasil dari usaha ya. Dari hari usaha. bagus dong. Iya. Usahanya Itu aja cukup kok banyak pertanyaan ya. Usahanya cukup banyak soalnya. Iya, wanita kaya dan seorang kalau saya jadi kamu, saya tidak akan mencari laki-laki untuk menjadi partner dan pendamping. Saya cuma cari teman yang bisa saya ajak curhat tapi laki-laki, dan saya tidak mau ada hubungan apapun. Karena dengan saya mempunyai berlian dan punya usaha seperti ini, ditambah laki-laki yang gak beres, saya rasa apa yang aku punya dan tabung-tabung zaman dulu habis semua deh. Saya mau nanya lagi terakhir. Ini berkaitan dengan masa lalunya Hetty. Sempat ya dipelorotin sama satu cowok ya? Iya. Dirongkrong duitnya sampai habis. Nggak sampai habis sih, cuman ya kadang-kadang ada satu cowok tuh minjem cincin sama aku nggak dibalikin. Kan? Cincin apa, Bu? Itu sih bukan berlian tapi batu safir. Dia itu tuh Bu Hetty ini gampang banget nolongin orang, apalagi jatuh cinta tapi dibuat seperti apa sih namanya? Ya lo kalau sayang sama gue pinjem dong berlian lo gitu. Ini makhluk yang seperti nenek-nenek ini energinya negatif kah atau positif sebenarnya, Roy? Energinya saya ngelihatnya sedih dan menyedihkan. Kondisinya menyedihkan. Kondisinya menyedihkan. Dan dia dalam kondisi sedih. Iya, saya melihat ini dalam kondisi sedih sekali. Tapi memang ya, dalam keadaan kondisi menyedihkan, tapi tetap aja nyeremin. Karena memang makhluk halus ya. Ya. Dan saya mau satu hal lagi nih. Ini sih sebenarnya saya pengennya ngomongnya ntar, tapi saya nggak tahan banget pengen ngomong ke Ibu Hetty. Beneran deh, kamu tuh gampang banget dipelorotin sama cowok. Roy rasa Ibu Hetty nggak usah lah ya cari yang aneh-aneh. I'm so sorry to say that. Iya. Aku to the point. Ibu gampang dimanfaatkan gitu, Bu. Iya. Tadi kan sempat bilang saya belum dapat pasangan yang tepat lagi setelah divorce. Iya. Nggak usah lah, mendingan saya melebarkan sayap bisnis saya kemana-mana lagi. Kalau ketemu orang temen, jadiin temen aja, ngobrol gitu. Tapi Ibu yang sebelum-sebelumnya laki-laki menjauh tuh pernah tanya nggak alasannya apa gitu? Pernah cari tahu? Aku kalau misalkan cowok itu kayak tadinya kan kayak kecintaan banget tuh sama aku ya. Nanti Ibu kasih semuanya segalanya? Enggak. Oh, nah, enggak. terus misalnya kita udah jalan berapa minggu deh, enggak pernah hitungan bulan sih. Nah, udah gitu terus udah kelihatan sifatnya yang Nyeret. aneh pun aku mulai mundur. Tapi aku sering ada 2 kali lah orang tuh laki-laki minjem duit nggak dibalikin gitu, minjem cincin nggak dibalikin itu sih. Nah, udah 3 tahun terakhir ini sih memang aku pure sendiri. Nggak pacaran. Cincin sampai nggak dibalikin. Bilangnya apa tuh alasannya? Ngilang gitu aja. Itu yang salah siapa? Cowoknya atau Ibu Hetty kira-kira? Pertanyaan saya. Saya kali ya. Terlalu cinta buta sama seseorang akibat kesepian sih. Nggak cinta sih sebenarnya, apa ya? Karena kasihan. Kasihan. Gampang kasihan. Kasihan. Iya. Iya sih, kelihatan gampang luluh gitu. Iya. Jadi nih semua orang yang dekat sama Ibu Hetty jadinya manfaatin. Iya. Purely manfaatin, gak ada yang benar-benar sayang. Iya. Tadi Roy, Ibu Hetty juga cerita waktu dia datang ke seorang dukun untuk dapat bisa dibilang penglaris untuk usahanya lah ya, pesugihan semacam itu, dikasih tisu dengan syarat harus memberikan uang 17 juta. Oke. Tapi itu tidak diberikan, tidak dilakukan. Sama sekali atau sebagian? Sama sekali. 17 juta sama sekali nggak dikasih. Bagus dong. Nah, setelah itu tapi usaha tidak kunjung membaik? Tidak membaik. Dan justru malah jadi ada kejadian-kejadian yang di luar logika gitu. Oke. Ada hubungannya nggak, Roy?
17 juta untuk seorang dukun dan harus membayar itu.